Ayo lihat ini, luar biasa. Ini adalah musim panen kentang jenis second early. Dan ini adalah shallot dari benih simpanan saya sendiri, yang seperti yang bisa Anda lihat tumbuh dengan sangat baik. Dan ya, semua itu dari satu tanaman. Jadi kita akan memasukkan ini ke dalam karung sekarang, ke dalam karung kertas. Bahkan biarkan mereka di bawah sinar matahari selama sehari agar benar-benar kering. Dan kemudian mereka akan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Bahkan kami masih punya kentang Charlotte terakhir 10 bulan kemudian. Meskipun mereka termasuk jenis second early, mereka memang bisa disimpan dengan baik. Tapi kalau kamu punya jenis panen utama, jangan khawatir, mereka belum benar-benar siap dipanen. Dan di belakang saya, kamu bisa lihat pertumbuhan labu kami sangat luar biasa berkat kehangatan yang kami dapatkan. Dan labu-labu itu tidak disiram. Metode tanpa olah tanah benar-benar membantu menjaga kelembapan. Meski begitu, ada banyak tanaman di sini yang saya sirami. Jadi saya akan memberikan beberapa tips selama tur ini. Ini adalah tur bulan Juli, musim panen puncak, dan juga masih banyak tanaman yang masih bisa Anda semai. Sejak terakhir kita di sini, kita melakukan tur di bulan Juni, dan asparagus sedang dipanen. Dan itulah seberapa banyak pertumbuhannya dalam waktu kurang dari sebulan sejak saya berhenti memanennya. Dan ini adalah gulma. Tebak apa? Ini asparagus. Jadi salah satu gulma yang paling sulit bagi petani komersial asparagus adalah asparagus itu sendiri, karena mereka tidak bisa menyemprotkan herbisida. Itu jelas bukan masalah di sini. Di sini ditanam secara organik. Jadi kami hanya mencabut bibit asparagus saat mereka tumbuh. Jadi kalau terlalu banyak asparagus tumbuh berdekatan, akhirnya akan ada banyak tunas kecil. Anda hanya ingin beberapa saja, semakin sedikit tanaman, semakin besar ukurannya. Kami sedang melakukan banyak penanaman baru. Jadi di bawah penutup ini misalnya ada bit. Dan ditanam sekitar 2 minggu yang lalu. Dan saya menutupinya karena dua alasan. Salah satunya, dalam kasus ini, untuk mencegah kelinci masuk. Karena di sini ada beberapa kelinci. Dan alasan lainnya adalah penutup itu sebenarnya membantu menjaga kelembapan. Di sini, di bedeng wortel yang ditanam 5 minggu lalu, masalahnya bukan kelembapan, tapi kualitas benihnya. Dan ada bagian hijau yang indah di ujung sana. Itu benih yang berbeda dibandingkan dengan yang ini. Dan jika Anda mendapatkan sesuatu seperti ini, perkecambahan yang buruk, ya saya akan mencangkul bersih bagian ini dan menanam ulang dengan sayuran yang berbeda. Sekarang sudah agak terlambat untuk menanam wortel. Sebenarnya masih mungkin, asalkan secepatnya. Ini adalah hamparan selada yang indah. Kami menanamnya saat kursus akhir pekan di sini sebenarnya pada tanggal 21 Juni saat solstice. Dan semua anggota kelompok langsung ikut bergabung. Saya membuat lubang, mereka memasukkan bibit semayan. Dan saya menanam bibit yang masih sangat kecil, jadi prosesnya sangat cepat. Lalu semua orang membantu menyiram dan kami memasang penutupnya. Sebenarnya penutupnya baru saja saya lepas pagi ini. Dan sekarang kami mulai memanen selada ini. Dan hasilnya sangat melimpah. Tapi saya sudah menyiramnya, jadi satu petak seperti itu. Dari selada dan juga tanaman baru yang akan kita lihat sebentar lagi. Kami memberi mereka banyak air karena sebagian besar terdiri dari air. Bahkan bit-bit ini pun mendapat sedikit air. Saya tidak terlalu sering menyiram bit, hanya cukup untuk membuat mereka tetap tumbuh benar-benar. Maksud saya tidak tahu kapan ini. Musim kering yang panjang ini akan berakhir. Ini sudah dipasangi jaring burung yang sangat berguna untuk mencegah kelinci dan rusa jika Anda punya masalah itu. Menurut saya, itu sudah cukup untuk mencegah mereka masuk. Jelas, jaring juga bisa. Dan jaring ini katanya untuk mencegah serangga. Tapi sebenarnya, maaf, kamu bisa lihat, aku akan tarik sedikit supaya kamu bisa lihat apa yang terjadi di sana dengan kumbang kutu. Benar-benar mengejutkan. Mereka sangat-sangat kuat tahun ini. Jumlahnya juga sangat banyak. Dan semua itu adalah kerusakan akibat kumbang kutu. Jadi ini tidak membunuh tanamannya, tapi akan sangat menghambat pertumbuhannya. Dan kita perlu serangan ini segera berhenti. Kumbang kutu biasanya menyebabkan kerusakan yang jauh lebih sedikit mulai pertengahan Agustus. Jadi kita lihat saja nanti. Dan kemudian penanaman baru ini, jadi ini radicchio, endive, juga beberapa selada, penanaman kedua. Kami menyiram mereka setiap hari sebenarnya, selama sekitar minggu pertama. Karena sinar matahari yang intens dan tanah yang kering. Dan karena tanahnya sangat kering, seperti di sini, bedeng ini sebelumnya ditanami brokoli. Dan saya mencabutnya 2,5 minggu yang lalu.
Dan pada hari yang sama, saya menanam wortel dan saya membuat alur-alur di tanah seperti itu. Kamu bisa lihat ada mulsa kompos yang bagus di atas tanah. Dan sebenarnya, kamu masih bisa melihat akar brokoli di sana. Dan saya menyiram alur-alur itu lalu menaburkan benih wortel di sana. Dan kemudian, saya tidak melakukan apa-apa lagi, tidak menyiram lagi selama seminggu dan membiarkannya. Lalu wortelnya mulai tumbuh dan saya sangat senang dengan itu. Jadi saya menyiramnya sedikit lagi. Saya lupa tentang kelinci itu. Dan ada seekor kelinci kecil di sini. Saya cukup terkejut. Kami belum melihatnya pagi ini sebenarnya. Dia tinggal di tanaman labu dan biasanya melompat keluar dan menyapa, "Selamat pagi." Saya lupa tentang itu. Dia baru saja memakan semua wortel itu. Jadi semuanya sudah habis dan saya sudah menanam ulang. Jadi sekali lagi, siram setelah menanam kali ini dan tutup dengan jaring untuk melindungi dari kelinci. Dan setiap 3 hari sekali, saya menyiram alur-alur itu lagi. Jadi untuk menumbuhkan tanaman, penyiraman itu penting, kamu membutuhkannya. Dan ini memang jadi masalah, kami hanya punya selang air. Saya tidak punya sistem irigasi di sini. Tahun ini agak sulit. Ini adalah tahun paling kering yang pernah saya alami sebenarnya. Ya tentu saja, pada waktu seperti ini sangat intens. Suhu di sini cukup tinggi. Suatu hari suhunya sempat mencapai 36,5 derajat. 90-an derajat Fahrenheit. Kacang runner ini menarik soal air karena kelihatan polongnya tidak jadi. Semua calon polong ini juga tidak jadi. Dan sesekali ada satu, tunas kecil ini punya satu kacang. Dan itu berhubungan dengan air. Bukan karena bunganya tidak muncul atau semacamnya. Jadi saya belum menyiram ini sampai 5 hari yang lalu. Dan saya sadar saya harus melakukannya supaya bisa mendapatkan beberapa kacang. Tapi ini waktu yang tepat untuk mulai. Kamu tahu, ketika tanamanmu mulai berbunga, mereka tidak terlalu butuh air sebelumnya, tapi ketika sudah masuk tahap berbuah, itulah saatnya untuk memberi air. Dan lihatlah, piramida itu akhirnya selesai. Baru saja selesai. Kurang dari seminggu yang lalu. Dan pintunya sangat indah. Pintu-pintu itu meluncur di atas tembaga. Maaf, roda kuningan di bawahnya. Jadi seluruh strukturnya dibuat tanpa menggunakan logam atau apapun seperti itu. Semuanya terbuat dari tembaga dan pasak kayu. Sam sedang mencabuti gulma bindweed di sini. Jadi, ini klasik sekali, lihat ini. Semua itu bagus untuk dijadikan kompos, omong-omong. Tapi sebanyak itulah yang sudah dia bersihkan pagi ini. Kamu bisa lihat semuanya tumbuh di sana. Karena jelas sekali ada banyak bindweed di sini. Dan baru 4 bulan sejak kami meletakkan kardus di sini. Jadi kardusnya sekarang sudah terurai di bawah kompos dan bindweednya bisa menembus ke atas. Tapi dari pengalaman saya melakukan ini selama puluhan tahun, jika kamu terus mengendalikan bindweed pada tahap ini, menggunakan skop kecil seperti yang bisa kamu lihat di sana, atau hori, untuk mengeluarkan sebanyak mungkin akar, kamu tidak akan bisa mengeluarkan akar induknya. Itu masih ada di sana. Dan gulma itu akan semakin melemah seiring waktu. Dan dalam 2 tahun, gulma itu akan hilang karena seluruh area di sini. Ini dulunya penuh dengan gulma, bindweed di tahun pertama, dan masih ada di tahun kedua, tapi semakin berkurang. Dan tiba-tiba, pada bulan September 2022, gulma itu langsung berhenti, dan akarnya kehabisan energi. Jadi masih ada sedikit, kebanyakan di sekitar pinggirannya, dan seperti tanaman seleriak ini, kami memang perlu mencabut sedikit gulma bindweed. Mereka terlihat bagus. Saya senang dengan apa yang saya lihat di sana. Kami sudah menyiramnya sedikit, tapi Anda tidak perlu terlalu banyak menyiram seleriak pada saat ini. Menurut saya, sebaiknya mulai menyiram di akhir Agustus, saat seleriak benar-benar mulai membesar, jika belum turun hujan sampai saat itu. Penyiraman adalah faktor yang sangat penting, tapi sangat terbantu dengan metode tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah bukan berarti Anda tidak perlu menyiram, tapi benar-benar mengurangi jumlah air yang dibutuhkan. Dan kompos sangat membantu dalam hal itu. Kompos bukanlah sesuatu yang khusus untuk metode tanpa olah tanah atau apapun. Anda tahu, kalau Anda menggali pun, Anda tetap perlu menggunakan kompos, bahan organik. Beginilah cara kami membuatnya, jadi ini kering. Sebenarnya, itu adalah beberapa gulma dan batang tua yang Adam cincang dengan mesin pemotong rumput.
Anda bisa lihat mesin pemotong rumput sangat bagus dalam membuat potongan batang yang berkayu menjadi lebih kecil. Anda tidak ingin ada potongan kayu yang lebih panjang dari itu. Maksud saya, bukan kayu utuh, melainkan semacam batang yang berkayu. Jadi ini adalah campuran antara hijau dan coklat. Saya biasanya menggunakan sekitar 3/4 bahan hijau, 1/4 bahan coklat, tapi itu tidak mutlak. Bisa juga setengah hijau dan setengah coklat. Kalau kamu menambahkan lebih banyak bahan coklat, prosesnya hanya akan berjalan sedikit lebih lambat. Di sini kita punya 2 lapis bahan coklat. Jadi mereka hanya menjadi lapisan tipis di atas untuk menjaga kelembapan selain plastiknya. Dan tumpukan ini sebenarnya baru selesai 2 minggu yang lalu. Jadi kamu bisa lihat ini terlihat cukup bagus dan sudah cukup lembab. Itu tanpa disiram, tapi sekarang saya memang sedang sedikit menyiram tumpukan saya yang biasanya tidak saya lakukan. Saya baru saja berpikir saya perlu menyiram yang itu. Dan di sini kita punya kompos yang sekarang sudah berumur 8 bulan. Dan Anda memindahkannya dari tumpukan di kanan ke sana. Dan Anda bisa lihat betapa indahnya kompos itu. Ini rasanya sangat ringan di tangan saya juga. Itu petanda sangat baik. Ada sedikit humusnya. Dan kita akan menggunakannya di musim gugur. Atau sebagai kompos, jika sebagus itu, Anda juga bisa menyaringnya dan memasukkannya ke dalam campuran media tanam. Bibit tanaman sangat menyukainya. Di sini, bawang berada pada tahap kematangan yang berbeda-beda. Jadi itu adalah long red Florence. Di dekat kita, yang masih hijau, mulai rebah. Jadi kemungkinan besar kita akan mencabutnya di akhir minggu ini. Sedangkan bawang merah bulat klasik di atas sana masih pada dasarnya sedang tumbuh. Jadi saya belum menyiramnya, tapi saya hanya menunggu mereka rebah. Dan kamu bisa lihat bagaimana yang ini jauh lebih awal. Itu adalah Rose de Roscoff. Itu bawang kuning, sebenarnya warnanya merah muda. Kulitnya berwarna merah muda yang indah. Bawang yang sangat cantik. Dan air di sini adalah air yang baru saja Adam siramkan di sini, sisa mencuci salad pagi ini. Jadi kami sudah menjual salad, dan kami menggunakan air bekas cucian itu dimanapun dibutuhkan sebenarnya, yang mana sekarang hampir di semua tempat. Tomat-tomat ini tumbuh dengan baik. Cukup tidak biasa di Inggris, menurut pengalaman saya, untuk memiliki tomat seperti ini di pertengahan Juli. Dan bahkan Sun Gold sudah mulai matang, itu memang selalu yang pertama. Ya, ini. Lebih banyak kumbang kutu. Saya hanya ingin menunjukkan ini untuk meyakinkan kalian, karena saya tahu banyak dari kalian yang tanaman brassica mudanya rusak oleh kumbang kutu. Ini masih cukup baik. Yang tidak kalian inginkan adalah terlalu banyak daun baru seperti itu yang rusak seperti itu. Dan saya pikir penutup-penutup ini akan lebih efektif. Tahun lalu penutup-penutup ini berhasil. Tahun ini entah kenapa malah lebih parah lagi. Dan di atas sana saya punya penutup Thermocrop yang saya temukan tahun lalu, bekerja dengan sangat baik. Jarinya sedikit lebih rapat, tapi sayuran manis dan kale di bawah sana terlihat cukup hancur sebenarnya. Saran utama saya dan yang saya lakukan adalah membiarkan tanaman brassica Anda tumbuh lebih besar dulu. Jadi saya memindahkan mereka ke pot berukuran 7 cm. Kita bisa melihatnya sebentar lagi. Seperti yang disebutkan, kentang panen utama Sas Desiree, dan Anda bisa lihat itu masih cukup hijau. Akan lebih hijau lagi jika kami menyiramnya. Kami sebenarnya belum menyiram yang ini, tapi jika Anda punya kentang panen utama, akan lebih baik jika Anda bisa menyiramnya jika Anda punya cukup air. Dan begitu juga di sini untuk penanaman baru apapun. Jadi ini adalah bawang pre. Ini hasil semaian bawang pre yang sangat terlambat. Saya belum pernah menyemai bawang pre seterlambat ini. Saya rasa itu sekitar tanggal 20 Mei. Itu Macabre dan satu lagi namanya Blatter. Kita akan lihat bagaimana hasilnya karena mereka cukup kecil untuk ukuran bulan Juli. Tapi ini belum boleh dipanen sampai musim semi tahun depan. Jadi mereka masih punya banyak waktu. Dan mereka ditanam secara berkelompok, seperti yang sering saya lakukan untuk banyak hal. Tomat-tomatnya sekarang indah, tapi mereka sedang kesulitan karena panas. Tomat tidak tahan panas seperti ini, sebaik mentimun dan melon. Tapi mereka masih bertahan. Saya menyiramnya 2 kali setiap 2 hari. Jadi saya menyiram kemarin pagi dan saya akan menyiram lagi besok pagi dengan jalur penyiraman dari atas. Tomat bisa disiram dari atas. Itu tidak masalah karena saat ini tidak ada risiko penyakit hawar.
Dan sebenarnya itu membantu tanaman mendapat sedikit air. Kamu tahu, mereka benar-benar kesulitan untuk mendapatkan kelembapan. Tomat dagingnya tumbuh sangat subur. Tomat hati sapi di sini, kamu bisa lihat buahnya sangat indah. Tapi varietas yang disebut Sonnenherz ini, jarak antar tandanya cukup panjang. Jadi akhirnya, kamu punya tanaman yang sangat tinggi yang sudah mencapai bagian atas. Jadi lalu saya turunkan sedikit. Tapi itu berarti buahnya sebelum matang berada di tanah. Jadi kamu harus mencari cara bagaimana mengatasinya. Ini bukan varietas yang paling mudah. Salah satu yang benar-benar bagus dan jauh lebih kompak adalah Orange Wellington. Meskipun itu F1, jadi kamu tidak bisa menyimpan benihnya, tapi ini adalah benih yang disimpan sendiri di rumah dan itu berhasil. Dan melon-melonnya benar-benar menyukai panas. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka sangat produktif. Ada beberapa varietas yang sangat bagus di sini. Itu adalah Malaga. Maksud saya, lihat saja bagaimana tanaman ini bisa menghasilkan 4 melon besar sekaligus dalam satu tanaman. Dan kamu tidak perlu menyangga melon. Kamu tahu, ini adalah salah satu dari banyak informasi yang salah yang beredar di luar sana. Kamu bisa lihat bagaimana batangnya benar-benar kuat dan buahnya bisa menggantung. Satu-satunya saat ada risiko buahnya jatuh adalah ketika buahnya sudah matang. Jadi sebenarnya, itu bukan masalah lagi saat itu. Tapi kalau memang terlepas, kamu tinggal memungutnya. Tapi kamu bisa tahu kapan mereka matang. Dengan melihatnya, kamu akan melihat sedikit retakan di sekitar batang, dan warnanya juga mulai menguning di sana. Tapi sebelum itu, kamu bahkan akan mencium aroma melon yang sangat harum. Jadi kamu tahu, mungkin sekitar 2 minggu lagi, pada suatu pagi, aromanya akan mulai tercium, tapi masih agak lama lagi. Saya akan masuk ke sini, dan saya akan mencium aromanya, sebelum mereka benar-benar matang. Lalu saya akan mencari melon yang sudah matang. Kita punya berbagai macam varietas di sini. Ini adalah ogen misalnya, yang ukurannya sedikit lebih kecil. Tapi mudah-mudahan Anda akan mendapatkan beberapa buah lagi pada satu tanaman. Dan Anda bisa menanamnya di tanah. Jadi itu salah satu yang memang ditanam untuk merambat di tanah. Anda tidak harus menanamnya dengan ditopang tali, tapi cara itu memang sangat efisien. Dan ya, memang menyenangkan dengan tanaman, karena ada begitu banyak cara untuk menanamnya. Begitu juga dengan terong. Jadi di sini saya membiarkan 2 batang tumbuh dari satu batang utama dengan memilih tunas samping yang kuat, dan itu menjadi batang utama lainnya. Dan kamu memang perlu terus-menerus membuang tunas sampingnya. Seperti yang satu ini. Kamu tahu, itu tidak langsung terlihat. Lihat saja itu. Tapi itu adalah tunas sampingnya. Dan itu adalah batang utama. Jadi saya terus melakukan itu, dan dengan begitu, tanaman tetap punya 2 batang utama. Ini cukup produktif, mereka mulai berbuah. Tapi terong-kerong ini tidak terlalu bagus, dan daunnya terkena sedikit penyakit. Dan saya pikir ini disebut winyur. Winyur ini adalah busuk bakteri. Mungkin karena terlalu sering membasahi daun, yang memang saya lakukan karena saya tahu terong suka kelembapan, dan itu membantu menghambat tungau laba-laba merah. Meski begitu, saya pernah menggunakan predator tungau laba-laba merah, Phytoculus, dan itu sangat efektif tahun ini. Melonnya jadi jauh lebih hijau karenanya. Dan mentimun juga. Tungau merah bisa sangat merusak. Dan mentimun-mentimun ini sedang jeda sebentar saat ini. Mereka sudah berbuah sangat lebat dan sekarang mulai berbuah lagi. Dan tanaman-tanaman ini saya siram jauh lebih banyak bahkan dibandingkan tomat. Jadi terutama di tengah hari, jika hari benar-benar panas seperti kebanyakan hari, saya hanya memegang selang selama sekitar 1/4 menit saja untuk membasahi daun-daunnya dan mengurangi stres pada tanaman di tengah hari. Bunganya luar biasa, dan bunga daylily baru mulai bermekaran. Ada satu bunga daylily yang indah di atas sana, yang berwarna merah tua, yang saya tanam dari biji 6 tahun lalu, dan masih tumbuh sampai sekarang. Dan ini adalah kombinasi menarik yang belum pernah saya coba sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi di sini ada labu. Sebenarnya ini ditanam agak terlambat karena bedeng ini sebelumnya ditanami brokoli selama musim dingin dan musim semi. Dan seltus, saya diberi benihnya di Chelsea oleh Lucy. Dia menanam sayuran untuk dicoba. Saya menanamnya 43 tahun yang lalu, dan waktu itu saya tidak suka. Jadi sejak itu, saya tidak pernah menanamnya lagi. Tapi saya mencobanya lagi. Jadi daunnya ini agak pahit.
Anda bisa makan daun seltus ini, tapi biasanya orang tidak tahu. Tapi mereka menghasilkan batang, dan itulah bagian yang dimakan. Itu semacam hidangan istimewa. Jadi kita lihat saja nanti. Mereka baru ditanam 2 bulan yang lalu, jadi pertumbuhannya sangat cepat. Di rumah kaca, disitulah saya melakukan semua perbanyakan tanaman saya. Dan ini adalah kesempatan untuk menjelaskan apa saja yang bisa Anda semai sekarang. Masih banyak yang masih bisa Anda semai di pertengahan Juli. Bit pun masih bisa disemai. Jika Anda melakukannya, jika Anda tahu, Anda tidak membutuhkan sel yang besar dan Anda bisa langsung mengeluarkan bibit semaian seperti itu. Ini perlu ditanam. Sebenarnya ini sudah seharusnya ditanam, tapi saya berharap akan turun hujan. Tapi sepertinya tidak akan terjadi. Jadi saya harus banyak menyiram. Dan kubis, bibit brassica saya tanam di baki seperti itu, lalu dipindahkan satu persatu. Tapi Anda juga bisa menanamnya langsung, Anda tahu, ke dalam sel modul kecil. Ini adalah yang saya rancang. Anda bisa mendapatkannya dari Containerwise di Inggris, dan sebenarnya tersedia di seluruh dunia. Jadi kita akan memindahkan bibit-bibit itu. Begitu juga dengan seledri. Dan saya punya masalah dengan seledri. Saya sedang mendemonstrasikan di sebuah kursus seminggu yang lalu dan meninggalkan baki ini di atas meja. Dan kemudian tidak mendapat air. Saya lupa menyiramnya keesokan harinya. Jadi saya kehilangan banyak bibit, tapi masih ada cukup banyak di sana. Jadi bibit-bibit kecil itu mereka sudah siap untuk dipindahkan. Tapi kamu bisa menanam seledri sekarang juga, tapi jangan ditunda-tunda. Kamu juga masih bisa menanam buncis. Ini ditanam di baki modul, tapi kamu juga bisa menanamnya langsung di luar. Itu sangat efektif di luar ruangan. Ini hanya untuk mengurangi kerepotan menyiram selama sekitar 10 hari sebelum kamu menanamnya. Lebih mudah untuk menyiram tanaman di sini, kamu tahu. Banyak tanaman brassica yang masih bisa kamu tanam, seperti brokoli untuk musim semi berikutnya, brokoli ungu dan putih. Juga navona misalnya, atau kembang kol, romanesco, benar-benar bagus. Dan ini yang saya lakukan jika kamu ingin membuatnya sedikit lebih besar sebelum ditanam. Jadi tanaman seperti itu mulai dari sana lalu dipindahkan ke pot berukuran sekitar 7 cm atau 3 inci. Dan itu adalah campuran buatan sendiri tanpa tambahan pupuk. Jadi saya tidak memberi pupuk pada bibit-bibit ini. Jadi kamu tahu, semua bit itu pertumbuhannya luar biasa. Itu tanpa diberi pupuk. Itu karena mendapatkan campuran yang bagus. Dan itu kembali lagi ke kompos yang saya sebutkan tadi. Kamu tahu, kompos buatan sendiri, cacing-cacingnya, terutama setelah cacing-cacing itu memakan sebagian, luar biasa sekali berapa banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah endive, waktu yang sangat bagus untuk menyemai endive. Baik yang keriting maupun yang ini adalah jenis daun lebar scarol. Selada ini sudah mendekati kesempatan terakhir untuk menyemai selada. Ini adalah Maravilha di Verona. Varietas yang sangat bagus. Dan kamu tahu, itu sudah siap untuk ditanam. Dan kamu bisa lihat betapa bagusnya sistem akar yang mereka miliki. Jadi kamu bisa melakukan perbanyakan tanaman secara serius pada waktu seperti ini. Meskipun saya menyemainya cukup terlambat. Sekarang memang agak terlambat. Tapi awal Juli itu adalah kubis merah, yang kemudian saya pindahkan ke baki itu. Dan mereka akan ditanam di tanah. Ya, benarkah begitu? Biasanya dalam 2 minggu saya akan menanamnya sebagai bibit yang masih kecil. Tapi saya pikir kita mungkin perlu memindahkannya ke pot karena kerusakan akibat kumbang kutu. Dari semua hal itu, kamu juga bisa menyemai adas dan kohlrabi saat ini. Waktu yang sangat bagus untuk mendapatkan panen yang indah di musim gugur. Itu sangat membantu menjaga bedenganmu tetap penuh. Kamu tahu, kita mulai melihat celah-celah. Air adalah faktor utama, mungkin batas utama dari apa yang bisa kamu lakukan. Tapi lihat saja apa yang bisa kamu atur. Dan jika kamu bisa terus menjaga tanaman tetap tumbuh, benar-benar bertahan selama musim kering ini, maka saat musim gugur tiba, semoga saja turun hujan dan kamu mendapatkan pertumbuhan yang lebih melimpah. Itu semangka yang luar biasa di sana. Dan ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan banyaknya daun. Mereka baru mulai tumbuh. Ada 2 tanaman semangka di sana. Dan saya juga ingin menunjukkan kepada Anda di sini, itu adalah melon ogen yang tumbuh di tali. Tapi semua yang lainnya ini tumbuh dari tanaman yang sama. Seperti cabang-cabang ini yang keluar dan menghasilkan buah di tanah juga. Jadi Anda tahu, itu adalah pilihan lain untuk menanam melon, yaitu menumbuhkannya ke atas dan juga di tanah pada saat yang sama. Dan mereka tumbuh sedikit lebih cepat di sini karena hangatnya rumah kaca. Dan saya juga yakin yang ini akan matang lebih dulu. Ini adalah Malaga lagi.
Dan pada tahap ini tahun lalu, saya mulai kehilangan daun karena tungau merah dan semuanya mulai menguning serta dimakan. Dan ini Anda bisa lihat betapa hijaunya semua sekarang. Jadi saya benar-benar senang dengan itu. Dan itu juga membantu perkembangan melon lebih lanjut. Mereka sebenarnya jadi sedikit lebih lambat sebagai akibatnya. Tapi rasanya akan lebih enak karena melon perlu matang saat daunnya masih hijau. Dan itulah kenapa melon yang terlambat saat kita mendekati akhir September tidak terlalu berhasil karena sudah tidak banyak daun hijau atau proses fotosintesis yang terjadi pada waktu itu. Jadi catat untuk tahun depan, kalau tanaman melon Anda belum sampai sejauh ini, melon-melon ini ditanam pada 27 Maret. Jadi sebelum akhir Maret sudah harus menanam melon di tempat hangat dan memulainya lebih awal. Tomat saya tanam sedikit lebih awal dari itu, ini pada 10 Maret. Itu memang tanggal tanam saya untuk hampir semua tanaman di sini. Dan Anda bisa lihat warnanya yang oranye itu. Wellington punya buah yang bagus dan tanamannya tidak terlalu tinggi. Kapan kamu melakukannya? Atau seberapa banyak kamu membuang daun? Jadi ada daun yang bisa kamu lihat mulai menguning. Biasanya saya melihat itu sebagai tanda untuk mencabutnya, karena sudah tidak banyak membantu tanaman lagi. Kamu ya, saya tidak terlalu terobsesi untuk membuang daun, dan saya suka membiarkan cukup banyak daun di tanaman. Tapi memang membantu juga saat kamu membuang daun. Untuk melihat tandan-tandan buah, dan banyak dari tandan ini, terutama yang besar. Tomat biasanya saya pangkas agar tidak terlalu banyak. Kalau tidak nanti buahnya menumpuk di bawah dan tidak banyak yang tumbuh ke atas. Karena tanamannya seperti kehabisan tenaga. Jadi tomat menurut saya butuh banyak waktu untuk menanam tomat yang bagus. Dan saya suka melakukannya, tapi itu tentu saja jadi pertimbangan. Di kebun sayur komersil. Seledri-seledri ini luar biasa. Itu dari penyemaian bulan Februari, kira-kira tanggal 20 Februari Victoria, dan itu varietas yang sangat bagus. Dan lebih ke atas, kami punya penanaman yang lebih akhir. Itu disemai pada tanggal 1 April dan ditanam pada bulan Mei. Dan Anda bisa lihat mereka masih perlu waktu lama lagi. Saya berharap ini akan menjadi pergantian yang mulus. Nah, ini adalah peta percobaan sistem gali dan tanpa olah tanah. Dan itu adalah bed gali yang memiliki jumlah kompos yang sama yang dicampurkan ke dalam tanah seperti kompos yang saya letakkan di atas sana. Jumlahnya sama. Dan sejauh tahun ini, kami telah mendapatkan 31,3 kilo panen dari bed itu dan 36 kilo dari bedeng tanpa olah tanah. Dan itu cukup konsisten. Setiap tahun kami mendapatkan sekitar 12% lebih banyak sepanjang musim dari metode tanpa olah tanah. Kamu tidak melihat banyak perbedaan karena semuanya adalah penanaman baru. Di sini kami punya beberapa tanaman yang sudah lebih mapan, bahkan bawang yang akan kami panen hari ini. Jadi ini adalah Rose de Roscoff. Disemai beberapa benih dalam satu sel, jadi semua itu berasal dari satu sel modul kecil yang disemai akhir Februari. Dan kamu bisa merawat banyak bawang dengan cara itu. Jadi, kamu tahu, satu baki berisi 60 sel dikali 4, kamu punya lebih dari 200 bawang di ruang kecil untuk pembibitan. Ini sangat efisien dan juga tidak menggunakan banyak media tanam. Dan ini ditanam di tanah pada tanggal 9 Maret. Jadi ukurannya cukup kecil saat ditanam, maksud saya benar-benar kecil. Namun tetap saja berhasil. Tapi yang saya lakukan adalah menutupi mereka dengan kain penutup tanaman seperti itu selama sekitar 6 minggu pertama. Dan mereka adalah yang terakhir dari penanaman pertama yang sedang dipanen. Seperti misalnya dulu kami menanam kacang polong di sana. Tempat kale berada sekarang, ini dulunya bayam di kedua sisi seledri akar. Dan sebenarnya seledri akar menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Lihat perbedaan antara bedeng tanpa olah tanah dan bedeng yang digali. Dan yang saya perhatikan di sore hari di sini adalah kami. Kami menyiram kedua bedeng ini dengan cara yang sama, tapi bedeng yang digali itu, daunnya lebih layu. Sepertinya tidak mampu menahan banyak kelembapan untuk tanaman di mana tanahnya telah diganggu. Dan saya pikir itu karena jaringan miselium dan bakteri yang terputus. Oleh proses penggalian, segala jenis pembajakan juga, kamu tahu, jangan lakukan itu juga. Broad forking bukanlah metode tanpa olah tanah, hanya biarkan tanah tetap alami. Kamu mendapatkan hasil yang luar biasa, pertumbuhan yang indah. Itu adalah beet killdeer dan flaming beryl.
ditanam bersama dengan bawang daun. Sebenarnya, itu adalah kombinasi tanam bersama lainnya. Kamu bisa menemukannya di bukuku, dan jadi kamu panen bawang daun sebelum bit. Bit kemudian membutuhkan cukup banyak ruang. Dan untuk menutupnya, saya tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan jagung yang indah ini yang tumbuh begitu cepat. Jagung ini ditanam pada 10 April, dipindahkan pada tanggal 25 dengan kain pelindung di atasnya, yang melindunginya dari embun beku pada 11 Mei, dan sejak itu terus tumbuh. Kami belum menyiramnya sampai 5 hari yang lalu, jadi itu adalah penyiraman pertama. Sekali lagi, saya merasa, Anda tahu, ini benar-benar menunjukkan hasil tanpa olah tanah. Dan betapa bagusnya struktur tanahnya, serta bagaimana tanaman bisa dengan mudah mendapatkan makanan dan kelembapan yang mereka butuhkan. Kami baru saja menyiramnya sekarang, karena seperti pada buncis rambat, Anda tahu, saat mendekati masa panen, memang masuk akal untuk menyiramnya. Dan saya akan mengakhiri dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sedang Anda tanam sekarang? Dan apa varietas favorit Anda dari yang sedang Anda tanam? Akan menyenangkan untuk berbagi itu, dan banyak orang membaca komentar video-video ini yang sangat bagus, dan saya juga akan ikut berkomentar.